Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Agnes. Hari ini kita akan belajar tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1 lingkungan rumahku. Pembelajaran pertama. Silahkan anak-anak siapkan dulu buku panduannya, buku tulis, dan alat tulisnya. Setelah disiapkan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan petunjuk, aturan tata tertib di rumah, dan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bekerja sama membersihkan rumah. Itu adalah judul dari bacaan yang pertama. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu berkata, petunjuk yang diberikan ibu ya kepada Dayu yang pertama, lap kain, basahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran. Kemudian Dayu menjawab, baik Bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, kita perhatikan lagi cerita yang tadi sudah dibacakan. Kemudian, pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Kalian tahu tidak ungkapan petunjuk itu apa? Ungkapan petunjuk adalah kalimat atau suatu hal yang menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan atau cara yang akan dilakukan pada sebuah kegiatan. Kalau tadi itu kegiatan yang dilakukan adalah mengelap jendela. Lah, mengelap jendela itu ada cara-caranya. Nah, cara-cara untuk mengelap jendela itu adalah petunjuk, atau yang disebut oleh Dayu tadi adalah petunjuk mengelap jendela. Tadi petunjuknya apa saja untuk mengelap jendela ya? Pertama, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu. Itu petunjuk yang pertama. Kemudian yang kedua, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Dan petunjuk yang terakhir adalah setelah itu keringkan dengan kertas koran. Beri tanda centang atau checklist pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Berarti kalau yang bukan ungkapan petunjuk kita biarkan saja. Tadi petunjuk adalah cara untuk melakukan sesuatu atau kalimat yang menunjukkan apa yang harus dilakukan, begitu. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Apakah itu termasuk petunjuk? Bukan ya, itu adalah kalimat pemberitahuan, tetapi bukan termasuk ke dalam petunjuk. Yang nomor 2, cucilah tangan dengan sabun. Nah, ini baru termasuk kalimat petunjuk karena itu
selain memberitahu juga menunjukkan bahwa mencuci tangan itu harus dengan sabun. Yang ketiga, ayah membuang sampah di tempatnya. Bukan ya, karena ini pemberitahuan bahwa ayah membuang sampah pada tempatnya. Nomor 4, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Iya apa bukan? Iya. Karena petunjuknya menyikat gigi itu setelah makan dan sebelum tidur. Kemudian nomor 5, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Iya dong, ini adalah ungkapan petunjuk dari cara untuk mengepel. Itu menggunakan cairan pembersih lantai. Nah, kita bisa amati gambar yang ada di layar kacamu. Rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Apakah rumah A atau rumah yang B? Kita amati dulu. Rumah A itu rumahnya bagus, tetapi di halaman depannya ada sampah berserakan. Tong sampahnya pun jatuh dan membuat sampah yang ada di dalamnya itu berserakan kemana-mana. Kemudian rumah yang B, rumahnya bagus, halamannya bersih, tanamannya juga terawat. Menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Apa tadi yang berbeda ya? Ya, sampahnya itu berbeda. Pada gambar A, sampah itu berserakan di mana-mana. Tetapi rumah yang B, sampahnya itu tertata di dalam tong sampahnya pun di situ tidak jatuh berserakan. Nomor 2, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Harus rutin dibersihkan dan disapu. Jadi buang sampahnya juga tidak boleh asal-asalan dimanapun bisa. Tidak boleh ya. Buang sampahnya harus di tong sampah. Dan ketika tong sampahnya itu jatuh, dibetulkan lagi. Kemudian sampah-sampah yang sudah jatuh tadi dari tong sampah dimasukkan ke dalamnya lagi supaya tetap pada tempatnya. Nomor 3, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Nah, kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga ya dengan merawatnya. Lah, merawat rumah bisa dengan cara menyapu, mengepel, kemudian yang paling penting seperti yang ada di gambar itu, membuang sampah harus pada tempatnya. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Marilah kita menjaga kebersihan rumah, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Jika rumahmu bersih, maka kamu akan sehat. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut akan berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor. Seperti pada cerita lagu ini. Judulnya adalah Si Nyamuk Nakal. Pencipta lagu tersebut adalah Papa T. Bob. Bagaimana lagunya? Ayo coba kita dengarkan bersama-sama.
bersih. Di kamarku banyak nyamuk, di kamarku banyak semut. Aduh mama, aku jadi susah tidur. Banyak tikus di rumahku, gara-gara kamu. Malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahku, gara-gara kamu. Malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Da-da-da, nyamuknya nakal. Da-da-da, semutnya nakal. Da-da-da, tikusnya nakal. Da-da-da. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku. Malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku. Malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Da-da-da, nyamuknya nakal. Da-da-da, semutnya nakal. Da-da-da, tikusnya nakal. Da-da-da. Nah, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama tepukan dari lagu Si Nyamuk Nakal. Bagus ya lagunya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang suara atau bunyi yang kuat dan lemah. Di sini bisa dengan cara membedakannya itu, tepukan yang lemah itu untuk menunjukkan bunyi yang lemah. Kemudian tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi yang kuat. Nah, nanti kalian bisa mencoba menyanyikan syair lagu tersebut. Kemudian nyanyikan bagian dengan yang bertanda biru dengan suara yang lemah, kemudian yang bertanda merah dengan suara yang kuat. Misalnya, yang biru itu untuk yang lemah, kemudian yang merah untuk yang kuat. Misalkan begini, banyak nyamuk di rumahku,
Gara-gara aku malas bersih-bersih, banyak semut di rumahku. Gara-gara aku malas bersih-bersih. Bisa. Kemudian dengan tepukan juga bisa. Misalkan kamu menyanyi, nanti tepuknya yang keras untuk yang berwarna merah dan yang lemah untuk yang berwarna biru. Misalkan, banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Nah, begitu juga bisa. Bebas kamu mau pilih dengan tepuk atau tidak dengan tepuk. Karena kita itu bertemunya hanya lewat media pembelajaran, belum bertemu secara tatap muka, jadi Bu Agnes hanya bisa menjelaskan sampai seperti ini terlebih dahulu. Nanti ketika kita sudah bertemu secara langsung, kita bisa menyanyikannya secara bersama-sama. Oke? Hari ini pembelajaran sampai di sini dulu. Kita sudah belajar tentang tadi ungkapan petunjuk. Petunjuk yang tadi kita bahas adalah tentang petunjuk yang pertama, petunjuk yang Dayu lakukan yaitu mengelap jendela. Setelah itu kita juga belajar tentang bunyi kuat dan bunyi lemah pada sebuah lagu. Kemudian kita juga belajar menjaga kebersihan rumah. Petunjuknya itu apa saja untuk menjaga kebersihan rumah? Oke, tetap berada di dalam rumah untuk saat ini. Jangan pergi kemana-mana. Tetapi kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, tidak apa-apa. Kita keluar rumah dan jangan lupa untuk tetap gunakan maskermu kemanapun kamu pergi. Hindari kerumunan dan usahakan selalu atau rajinlah cuci tangan menggunakan sabun. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.